Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Nah, rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap pukul 2 siang dan langsung terhubung dengan reporter Tribun Timur yang saat ini bertugas di lapangan. Dan sekarang saya sudah terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur, ada Muhammad Fadli Ali dari Kota Makassar yang akan melaporkan terkait sidang lanjutan Nurdin Abdullah yang menghadirkan 5 orang saksi. Fadli, siapa-siapa saja saksi yang dihadirkan pada persidangan yang sedang berlangsung saat ini? Ya, rekan semua. Seperti diketahui, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah siang tadi, digelar sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan dengan terdakwa Nurdin Abdullah dan mantan sekretaris dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini. Jadi tadi masuk sidang ke-11 di mana Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 5 orang saksi, yakni pertama pengusaha Ferry Sandriadi, terus pengusaha lagi Yusuf T, terus pengusaha lagi Megawati, dan 2 PNS Pemprov Sulsel, yakni mantan pelaksana tugas PLT Bapelit Bangda dan yang sekarang menjabat Kepala Biro Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Idam Kadir. Jadi ada 5 saksi yang dihadirkan. Namun sebenarnya pada hari ini ada 6 orang saksi. Namun ada 1 saksi yang tidak hadir. Ini salah satu pengusaha di Provinsi Sulawesi Selatan, rekan semua. Baik, Fadli, mungkin bisa disampaikan seperti apa pelaksanaan sidang lanjutan yang menghadirkan 5 saksi pada kesempatan kali ini? Apa saja yang ditanyakan kepada para saksi yang hadir? Ya, rekan semua, bahwa pada hari ini sidang dimulai dengan menghadirkan terlebih dahulu 4 orang saksi, yakni Yusuf T, Megawati, Junaidi Bakri, dan Idam Kadir. Sementara itu, satu lainnya Ferry Sandriadi ini secara virtual yang sekarang berada di Jakarta. Mungkin sebentar sudah sholat asar baru diperiksa oleh JPU dan tentunya penasihat hukum dari 2 terdakwa. Proses tadi dimulai sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah, di mana tadi sudah break, sholat dan makan. Itu pukul 1 siang dan mulai lagi tadi baru-baru saja sekitar pukul 2 siang tadi, rekan semua. Bagaimana pelaksanaannya, Fadli, dan apa saja yang digali oleh JPU kepada para saksi yang hadir? Ya, rekan semua, terkait pertanyaan-pertanyaan dari JPU, utamanya untuk pengusaha Yusuf T dan Megawati. Kedua ini merupakan sama-sama di satu payung perusahaan, di mana Yusuf T ini pernah meminjamkan uang sekitar 4 miliar lebih kepada Nurdin Abdullah. Namun itu dilakukan sebelum Nurdin Abdullah tertangkap. Namun informasinya Yusuf T telah mendapatkan uang itu kembali setelah Bapak Nurdin Abdullah di OTT KPK. Selain itu, JPU juga mewawancara terkait bagaimana keterlibatan Junaidi Bakri sebagai pelaksana tugas Bapelit Bangda saat itu, di mana kata Junaidi sah-sah saja bila pemenang atau beberapa proyek itu diberikan kepada orang-orang yang memenangkan Nurdin Abdullah pada Pilgub 2018 lalu. Sedangkan untuk Kabiro Umum, yakni Pak Idam Kadir, beliau dikonfirmasi terkait adakah pernah mendapatkan pemberian dari
terdakwa lainnya yakni Agung Sucipto. Rekan semua. Baik, Fadli, apakah ada fakta-fakta baru yang kembali tercuat pada pelaksanaan hari ini atau seperti apa dan apa yang menarik yang ingin disampaikan kepada publik, rekan Fadli? Ya, untuk sementara saat ini kan sidang sementara berlangsung, namun masih ada satu saksi kunci yakni Ferry Tarbiadi. Kemungkinan besar JPU KPK akan mengkonfrontir beberapa pertanyaan terkait penyerahan 2,2 miliar yang kemudian diberikan kepada Nurdin Abdullah melalui ajudannya Samsul Bahri. Namun itu sementara belum dilakukan karena nampaknya sudah sholat asar sebentar, baru Ferry Tarbiadi secara virtual akan dikonfrontir pertanyaan oleh JPU KPK, rekan. Fadli, sejauh ini apakah sudah ada informasi juga dari pihak JPU atau penyelenggara bahwasanya akan ada lagi saksi yang akan dipanggil untuk ditanyai keterangan lebih lanjut atau seperti apa, rekan Fadli? Ya, terkait itu salah satu JPU KPK yakni Pak Asri Irawan mengatakan bahwa saksi yang akan dihadirkan akan terus dilakukan, di mana mungkin 3-4 kali lagi saksi akan dihadirkan pada persidangan. Setelah itu baru nasihat hukum dari terdakwa Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat yang menghadirkan saksi untuk meringankan para terdakwa. Fadli, apakah saksi-saksi tersebut masih fokus kepada atau rata-rata dari para kalangan pengusaha dan juga mereka yang pernah bekerja di Pemprov Sulsel, atau mungkin ada saksi dari mahasiswa atau seperti apa yang dihadirkan nantinya dalam persidangan berikutnya, Fadli? Ya, terkait saksi yang akan didatangkan JPU KPK pada sidang-sidang selanjutnya, JPU KPK tidak menjelaskan secara rinci, namun saksi yang akan didatangkan tentunya mereka yang telah memberi, yang mengakui telah memberi sesuatu kepada terdakwa. Gitu kan. Rekan Fadli, terakhir hingga saat ini sudah berapa total atau jumlah jumlah uang atau mungkin kasus suap ini yang terjadi pada Nurdin Abdullah? Apakah seperti pada awalnya bahwa ditemukan 2 miliar atau sudah bertambah lagi seiring dengan bermunculannya banyak saksi-saksi, rekan Fadli? Ya, rekan semua, terkait uang tentunya sudah disita oleh KPK, di mana barang buktinya berupa uang 2,2 miliar rupiah plus 3,5 miliar yang kemudian diinformasikan oleh Samsul Bahri selaku ajudan dari Nurdin Abdullah. Namun seiring jalannya waktu terkuak beberapa fakta bahwa ada uang selain dari bukti yang disita oleh KPK, totalnya sekitar 13,5 miliar. Namun ini baru beberapa ungkapan atau pernyataan dari beberapa saksi. Jadi KPK akan terus membuktikan bahwa kehadiran uang itu peruntukannya untuk Abdullah. Baik, rekan Fadli, terima kasih banyak atas laporan Anda dan ditunggu update-update terbaru terkait kasus ini. Dan Tribuners, tentunya kita akan mendengarkan wawancara langsung dulu setelah jeda berikut ini.
Tribuners, kita kembali terhubung dan sekarang sudah hadir pastinya reporter Tribun Timur. Ada Hardiansyah Abdi Gunawan yang akan melaporkan terkait kasus COVID-19 melandai di Kabupaten Wajo. Kini statusnya sudah zona kuning. Kira-kira seperti apa informasi lengkapnya? Hardiansyah, silahkan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo. Saat ini perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo perlahan melandai dengan meskipun Kabupaten Wajo pada pertengahan Agustus 2021 lalu itu sempat berada pada kategori zona merah dan saat ini sudah turun pada kategori zona kuning seperti itu. Baik, Hardiansyah mungkin bisa disampaikan sejak kapan Kabupaten Wajo turun menjadi statusnya menjadi zona kuning dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya agar untuk menekan kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo? Pada pertengahan Agustus 2021 lalu itu Kabupaten Wajo naik ke zona merah atau zona dengan risiko tinggi. Lalu pada awal September kemarin sudah turun satu strip lagi jadi zona orange dan pekan ini sudah Kabupaten Wajo sudah menjadi zona kuning atau zona dengan risiko sedang atau zona dengan risiko rendah. Pemerintah Kabupaten Wajo selama ini sejak Kabupaten Wajo berstatus zona merah itu sangat menggiatkan operasi justisi dengan melakukan operasi masker ke tempat-tempat keramaian, terutama di jalan, di tempat-tempat seperti kafe, rumah makan, bahkan di tempat-tempat ibadah juga. Satgas sangat memperketat protokol kesehatan seperti itu. Baik, Hardiansyah, bagaimana dengan pemberlakuan PPKM di Kabupaten Wajo? Apakah sejauh ini masih berlangsung seperti yang terjadi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan atau seperti apa? Ya, sejauh ini PPKM di Kabupaten Wajo langsung pada pertengahan Agustus kemarin Kabupaten Wajo menerapkan PPKM level 3, tetapi pekan ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 44 itu Kabupaten Wajo sudah menerapkan PPKM level 2. Saat ini Satgas masih menyusun instruksi Bupati Wajo untuk memperlakukan PPKM level 2 ini di Kabupaten Wajo. Seperti itu rekan Sukma. Hardiansyah, bagaimana dengan keterisian di rumah sakit? Apakah memang saat ini jumlahnya sudah berkurang ataukah masyarakat lebih banyak melakukan isolasi mandiri atau seperti apa, Hardiansyah? Ya, sejauh ini perkembangan sampai hari ini kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo itu cukup melandai dan tercatat ada 7 kasus aktif dari total kasus keseluruhan itu mencapai 1.443 dan 2 diantaranya itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lamak Dukel dan Sengkang dan 5 orang menjalani isolasi mandiri. Sementara tercatat bahwa sudah ada 1.367 orang yang sudah dinyatakan sembuh dan 69 orang lainnya telah meninggal dunia akibat terpapar virus corona ini. Seperti itu rekan Sukma. Hardiansyah, bagaimana dengan aktivitas masyarakat saat ini? Apakah khususnya di anak sekolah mereka sudah mulai kembali melakukan sekolah atau belajar tatap muka atau seperti apa, Hardiansyah? Ya, betul sekali rekan Sukma, sejak pemerintah Kabupaten Wajo mulai menerapkan sekolah tatap muka langsung pada 6 September 2021 lalu itu pemerintah memetakan personasi bahwa setiap desa atau kelurahan yang masih berstatus zona merah itu masih dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi pada pekan kedua PTM berlangsung itu sudah hampir 192 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Wajo itu sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah, meskipun pada awalnya ada 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Tempe dan Kecamatan Pitung Panua itu berstatus zona merah, tetapi pada pekan kedua itu sudah
turun ke zona oranye dan sudah diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka oleh Dinas Pendidikan. Sementara aktivitas masyarakat sendiri berangsur-angsur mulai normal dan pembatasan-pembatasan di tempat umum seperti di tempat olahraga, di tempat ibadah itu juga perlahan-lahan mulai dilonggarkan pasca adanya instruksi Mendagri nomor 44 ini. Hardiansyah, bagaimana dengan operasional pusat-pusat perbelanjaan atau kafe yang ada di Kabupaten Wajo? Apakah mereka sudah beroperasi secara normal lagi atau masih ada batasan-batasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat? Ya, rekan Sukma, bahwa saat Kabupaten Wajo berada pada zona merah itu pemerintah menerapkan PPKM level 3 dengan pembatasan-pembatasan seperti mulai dari jam operasional yang hanya bisa berlaku sampai jam 10 malam, dan juga pembatasan pengunjung itu hanya bisa 50% dari kapasitas yang ada. Tetapi sejak pemerintah mengumumkan bahwa Kabupaten Wajo sudah berstatus zona kuning dan menerapkan PPKM level 2, itu beransur-ansur mulai dilonggarkan. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Wajo saat ini masih menyusun instruksi untuk menerapkan secara umum instruksi Mendagri nomor 44 ini terkait PPKM level 2 di Kabupaten Wajo. Baik, Hardiansyah dan Tribuners, berikut wawancara langsung reporter Tribun Timur Hardiansyah bersama dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Wajo oleh Bapak Safarudin. Selama beberapa pekan terakhir, perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Wajo itu mengalami penurunan jumlah terkonfirmasi positif. Hingga hari ini, jumlah yang terkonfirmasi positif itu kasus aktif sebanyak 7 orang dari jumlah kasus sebanyak 1.443 secara keseluruhan. Adapun rinciannya adalah 5 orang sementara isolasi dan 2 orang dirawat. Sementara 69 orang sudah meninggal dan 1.367 orang sudah dinyatakan sembuh. Bagaimana keterisian tempat tidur di 2 rumah sakit yang ada di Wajo, Pak? Ya, saat ini untuk rumah sakit yang dirawat hanya 2 orang, jadi yang terisi itu hanya 2 di Rumah Sakit Umum Lamadu Keleng. Terkait penerapan PPKM sendiri, Pak, bagaimana? Alhamdulillah, sejak 2 hari yang lalu kita mendapatkan instruksi Mendagri, yaitu bahwa untuk Kabupaten Wajo sudah turun dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 2. Itu sementara tim Satgas menyusun untuk penerapannya. Adapun untuk zona sendiri itu kita sudah turun dari zona orange ke zona kuning. Meskipun Satgas COVID-19 juga tetap mewanti-wanti masyarakat terhadap mewaspadai varian baru COVID-19 yaitu varian Mu. Jangan sampai masyarakat lengah dengan adanya perubahan status dari zona merah ke zona kuning ini. Dan juga jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, dan mari saling menjaga dan jangan lupa untuk divaksin. Baik, terima kasih banyak Hardiansyah atas laporan Anda dan selamat beraktivitas kembali. Dan Tribuners, terima kasih banyak sudah menyaksikan live report pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan live report Tribun Timur setiap hari pukul 2 siang. Demikian saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.